warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Askar Elik Fawan Pawagi, kelas Tom R3121, NPM 213150006. Hak asasi manusia. 1. Pengertian. Menurut Mustafa Kemal Pasha, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan Ghazali, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan. Kesimpulannya yaitu hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat dan memiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Landasan pengakuan terhadap HAM. 1. Landasan pertama dan langsung, yaitu kodrat manusia. 2. Landasan kedua dan lebih mendalam, yaitu Tuhan menciptakan manusia untuk sesama kecuali amalnya. BP juga menjelaskan tentang Deklarasi Universal of Human Rights pada tahun 1948 yang berisi tentang 1. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. B. Hak memiliki sesuatu. C. Dalam hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. D. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama. E. Hak untuk hidup. HAM juga ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 39 pada tahun 1999 yang berisi tentang hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, dan hak kemerdekaan. HAM juga meliputi bidang seperti 1. Hak asasi pribadi. B. Hak asasi politik. C. Hak asasi ekonomi. D. Hak asasi sosial. E. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. F. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Sejarah perkembangan HAM. A. Perkembangan HAM masa prasejarah. Sejarah perkembangan HAM. A. Perkembangan HAM sebelum prasejarah, yaitu terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam pada tahun 6000 sebelum Masehi, yaitu tentang kebebasan umat Yahudi dari perbudakan. 2. Hukum Hammurabi di Babilonia pada tahun 2000 sebelum Masehi. C. Sokrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Dan Nabi Muhammad SAW pada tahun 600 Masehi yang tentang membebaskan bayi wanita dan wanita dari penindasan bangsa Quraisy. Sejarah perkembangan HAM di Inggris. 1. Magna Carta atau Piagam Agung pada tahun 1215 tentang batasi kekuasaan Raja John, yaitu bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan bangsawan. Kedua, yaitu Petition of Rights pada tahun 1628. C. Pada Habeas Corpus Act, yaitu pada tahun 1679. Yang D. Bill of Rights pada tahun 1989, yaitu ketiga perkembangan HAM di Amerika Serikat, yaitu didasari pemikiran dari John Locke, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak pemilikan, yang ditulis dalam Declaration of Independence of the United States pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Yang kedua, perjuangan sebagai emigran Inggris. D. Perkembangan HAM di Prancis. Perkembangan HAM di Prancis ditulis
pada naskah awal revolusi Prancis pada tahun 1789. Yang B. Revolusi Prancis yang menegakkan HAM di Eropa pada tahun 1791. E. Sejarah perkembangan HAM di Atlantic Carter pada tahun 1941 yang terjadi pada Perang Dunia Kedua oleh F.D. Roosevelt. Pengakuan HAM oleh PBB yang dideklarasi pada tanggal 10 Desember 1948 yang menjadikan tanggal 10 Desember sebagai Hari HAM sedunia. Sejarah HAM di Indonesia. HAM yang berlaku di Indonesia. 1. Pengakuan HAM di pengakuan bahasa Indonesia terhadap HAM, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang ketiga, pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai E. Yang keempat, yaitu ketetapan MPR pada TAP MPR nomor 562. Yang E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ditambah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bangsa Indonesia sebagai penegak HAM, yaitu 1. Pembentukan lembaga, yaitu terdiri dari 1. Komisi Nasional HAM yang berdasarkan Kepres nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993. Yang kedua, Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2002 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga, Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usulan DPR dengan Kepres. Yang keempat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang kelima, contoh lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang B, Konvensi Internasional tentang HAM yang bertujuan untuk mewujudkan kenyataan kepedulian masyarakat internasional, yaitu terdiri dari Konvensi The Internal of Civic and Political Rights. Yang kedua, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Yang ketiga, Optional Protocol. Yang keempat, Declaration on the Right of People to Speech. Yang kelima, Declaration on the Right to Development. Yang keenam, African Charter on Human and People's Rights. Yang ketujuh, Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Yang kedelapan, Bangkok Declaration. Yang sembilan, Deklarasi Wina. C. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional. 1. Ratifikasi perjanjian. Yang kedua, konvensi internasional tentang HAM yang diratifikasi oleh Indonesia. Hak asasi dan demokrasi. Demokrasi yaitu sistem politik yang dapat memberikan penghargaan, menjamin perlindungan dan penegakan atas hak-hak dasar manusia.
Unsur-unsurnya yaitu kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis. Yang kedua, kesamaan hak dan atau kesetaraan politis dalam menjalankan kendali. Konsep pokok demokrasi. Satu, kebebasan atau persamaan. Kedua, kedaulatan rakyat. Unsur-unsur pokok pemerintahan demokrasi. Satu, pengakuan atas HAM. Dua, partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang sehingga keinginan negara menjadikan sebuah demokrasi untuk menjalin ratifikasi aturan HAM. HAM sendiri menjalin sama dengan demokrasi dengan persyaratan untuk hubungan internasional. Penyelenggaraan demokrasi atau HAM adalah bukan untuk urusan internal negara. Isi dari Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights pada tahun 1948. 1. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. 2. Hak memilih sesuatu. 3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 4. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama. 5. Hak untuk hidup. 6. Hak untuk kemerdekaan hidup. 7. Hak untuk memperoleh nama baik. 8. Hak untuk memperoleh pekerjaan. 9. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berisi tentang hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, hak perlindungan, dan hak perlindungan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa penyelenggara hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Tujuan dari investigasi atau pencarian fakta adalah: 1. Membantu penyembuhan dan merehabilitasi korban. 2. Mendampingi hukum atau advokasi dan litigasi. Yang ketiga, mendorong perubahan kebijakan yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. 4. Memantau kepatuhan pemerintah terhadap persetujuan internasional di bidang HAM. 5. Sarana pendidikan publik. 6. Bahan pelurusan sejarah. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 1 yang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi ekonomi. 3. Hak asasi politik. 4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Prinsip-prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia. 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Bersifat relatif. 3. Keterpaduan. 4. Keseimbangan. 5. Kerjasama internasional yang saling menghormati. 6. Taat pada peraturan. 7. Keterkaitan sistem politik. 8. Kesamaan harta dan martabat. 9. Prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama. 10. Perlindungan masyarakat adat. 11. Mendahulukan hukum nasional. Dan 12. Tanggung jawab pemerintah. Instrumen hukum HAM. Instrumen hukum HAM terdapat pada 1. Ketetapan MPR nomor
Serat Ketetapan MPR nomor 100 Instrumen Hukum HAM. 1. Ketetapan MPR nomor 17 pada tahun 1998. 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1998. 3. Kepres nomor 181 tahun 1998. Keempat, Kepres nomor 129 tahun 1998. Inpres nomor 5, Inpres nomor 26 tahun 1998. Yang keenam, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Yang ketujuh, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Yang kedelapan, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1996 pada tahun 2000 pada bab 10A pasal 28A sampai 28C. Hambatan penegakan HAM, yaitu A. Faktor kondisi sosial budaya, B. Faktor komunikasi dan informasi, C. Faktor kebijakan pemerintah, D. Faktor perangkat perundang-undang, dan E. Faktor aparat dan penindakannya. Pelanggaran HAM yang berat. Perihal pelanggaran berat yang dimaksud yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Hak Asasi Manusia yang mencakup kejahatan genosida, kejahatan manusia. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama, dan sebagainya. Kejahatan terhadap manusia adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil. Sanksi internasional atas pelanggaran HAM. 1. Diberlakukan travel warning terhadap warga negaranya. Yang 2. Mengalihkan investasi atau penanaman modal asing. Yang ketiga, pemutusan hubungan diplomatik. Yang keempat, pengurangan bantuan ekonomi. 5. Pengurangan tingkat kerjasama. Yang keenam, pemboikotan produk ekspor. Yang ketujuh, embargo ekonomi. Sifat-sifat HAM. 1. Universal atau umum, karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Yang kedua, supralegal atau tidak tergantung kepada adanya suatu negara atau undang-undang maupun kuasa pemerintahan, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi. Karena hak asasi manusia dimiliki manusia, bukan karena kemurahan atau pemberian negara, melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Makna dan hakikat HAM bagi bangsa Indonesia. 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Yang kedua, Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan HAM dalam artian 1. Pragmatis, banyak dipengaruhi oleh muatan lokal atau kepentingan subjektif bangsa tersebut. Yang kedua, ideal atau negara
tidak dibenarkan mencampuri hak asasi manusia setiap warga negara, apalagi menindasnya atau menghilangkannya. Pencapaian Indonesia dalam memajukan dan perlindungan HAM. Pada pencapaian Indonesia dalam memajukan dan perlindungan HAM. 1. Rekomendasi pembentukan Komisi Nasional atau Komnas HAM pada tanggal 7 Juni 1993 dengan Kepres nomor 50 tahun 1993. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Ketiga, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1998 dengan Kepres nomor 181 tahun 1998. Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2003 dengan Kepres nomor 77 tahun 2003. Yang keempat, RAN-HAM atau Rencana Aksi Nasional HAM tahun 1998 sampai 2003. RAN-HAM 1998 sampai 2003 resmi dicanangkan oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 25 Juni 1998 dengan Kepres nomor 129 tahun 1998 dan direvisi dengan Kepres nomor 61 tahun 2003. Yang keenam, RAN-HAM tahun 2004 sampai 2009 dengan Kepres nomor 44 tahun 2004 yang memuat roadmap pemajuan dan perlindungan HAM. Yang ketujuh, bidang legislasi nasional. Yang kedelapan, undang-undang yang melindungi isu tematis HAM. Yang kesembilan, Indonesia telah meratifikasi 4 dari 7 instrumen pokok HAM internasional. Yang ke-10, pemerintahan menyampaikan amanat Presiden kepada DPR agar DPR membahas dan mengesahkan RUU ratifikasi. Yang ke-11, pemerintahan meratifikasi 8 konvensi dasar ILO atau International Labour Organization. Yang ke-12, dalam upaya administratif, yaitu pemisahan Polri dari TNI, reformasi di tubuh TNI dan Polri dan menyatukan sistem dan administrasi peradilan dalam satu atap di bawah kewenangan Mahkamah Agung atau MA. Yang ke-13, Indonesia telah menandatangani protokol tambahan Konvensi Hak Asasi Anak mengenai perdagangan prostitusi dan pornografi anak, serta keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan protokol tambahan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Yang ke-14, pemerintahan telah menandatangani konvensi internasional tentang perlindungan HAM semua pekerja migran beserta anggota keluarga. Kerjasama internasional dalam memajukan perlindungan HAM. 1. Bilateral, yaitu Indonesia dengan Norwegia mengenai HAM pada tahun 2004. Kedua, Indonesia dengan Kanada mengenai HAM 2004. Yang kedua, regional, yaitu Lokakarya Mekanisme HAM ASEAN pada tahun 2004. Yang kedua, menyajikan piagam ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama Komnas HAM Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Yang keempat, internasional, yaitu Indonesia menjadi ketua KHAM. Yang kelima, sidang PBB mengenai HAM. Indonesia menolak segala bentuk revolusi yang ditunjukkan pada negara tertentu.
program pengajuan dan perlindungan HAM. 1. Perlindungan perempuan, yaitu dengan keadilan dan kesetaraan gender. Yang kedua, rencana ASI nasional aturan menghapus perdagangan perempuan dan anak. Yang ketiga, perlindungan hak anak. Yang keempat, perlindungan pekerja. Perkembangan Indonesia dalam penghormatan dan pengakuan penegakan hukum dan HAM. 1. Penegakan hukum di Indonesia masih belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Yang kedua, masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan HAM. Yang ketiga, bentuk membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi. Yang keempat, terjadinya konflik dalam masyarakat seperti Aceh, Ambon, Papua, dan Poso. Yang kelima, adanya terorisme. Yang keenam, adanya globalisasi. Menurut Hasan Wirayuda pada tahun 2005, persalahan HAM yang menjadi sorotan dunia yaitu 1. Situasi HAM di Papua, yaitu di Kabupaten Puncak Jaya, pembunuhan di Wamena, Waisor, dan Ambepura. Yang kedua, implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Yang kedua, situasi di Aceh, Papua, dan peradilan ad hoc tim-tim. Yang ketiga, pembebasan pers. Mungkin itu sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata atau sebagainya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.